Hai, semoga masih semangat untuk nyelesain 3 soal terakhir ya. Oke, kita coba intip soal nomor 11 ya. Jadi di sini ada beberapa persamaan kuadrat. Kemudian dari persamaan kuadrat itu kita diminta untuk mencari mana yang tidak mempunyai akar real. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk tahu suatu persamaan kuadrat itu punya akar real atau tidak ya, kita bisa lihat berdasarkan nilai diskriminannya atau nilai diskriminan, atau biasa kita simbolkan dengan nilai D. Nilai D ini rumusnya sama aja dengan B kuadrat min 4AC ya. Jadi D di sini B kuadrat min 4AC. Nah, untuk yang tidak mempunyai akar real, artinya nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, jadi kita tinggal cari nih nilai diskriminan dari setiap persamaan kuadrat yang ada pada soal nomor 11 ya. Nah, sebenarnya ada beberapa, selain D kurang dari 0, ada juga yang nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, kalau dia lebih besar dari 0 ini artinya dia punya 2 akar real ya. Dia punya 2 akar real. Kemudian kalau D sama dengan 0 berarti punya 1 akar real, atau bisa kita sebut akar-akarnya kembar ya. Jadi kalau ini akar-akarnya kembar atau sama ya. Nah, jadi di sini kalau kurang dari 0 seperti yang ini ya. Jadi dia tidak punya akar real. Oke, kita coba aja untuk yang I1 ya. Jadi di I1 ini persamaannya X kuadrat plus X min 5 sama dengan 0 ya. Kita coba tentukan dulu A-nya berapa. A-nya 1, kemudian B-nya ini ya yang nempel di X itu 1, kemudian C-nya itu min 5. Kalau sudah ya, kalau sudah nentuin A, B dan C-nya ya, selanjutnya kita cari nilai diskriminannya ya. Jadi diskriminannya tadi rumusnya B kuadrat min 4 AC ya. Jadi kita tinggal substitusi nilai-nilainya. Jadi B-nya itu berarti 1 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya min 5. Berarti 1 dikuadratin itu 1, min 4 kali 1 min 4 kali min 5, berarti jadinya plus 20. Nah, kalau dijumlahin nih hasilnya 21. Ternyata 21 ini lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar dari 0 tadi artinya apa? Artinya dia punya 2 akar, atau tulis pakai ini aja ya, huruf aja ya. 2 akar real ya. Oke, kita coba untuk yang I2-nya ya. Kita coba untuk yang I2. I2 itu min 2x kuadrat, kemudian min 3x plus 6 sama dengan 0 ya. Jadi kita lihat nih nilai A-nya itu berarti nih koefisien x kuadrat, A-nya min 2, B itu koefisien x, B-nya itu min 3, kemudian yang terakhir C-nya itu 6. Seperti biasa kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC berarti B-nya min 3 kuadrat min 4 kali A-nya min 2, C-nya 6. Berarti min 3 dikuadratin 9, min berarti 8 kali 6 48 plus 48. Berarti di sini hasilnya 57. Oke, ternyata 57 nih masih sama nih. Masih nilainya lebih besar dari 0. Artinya masih sama ya, masih punya 2 akar real. Oke, kita masih belum nemu jawaban yang tepatnya ya, karena di soal itu diminta yang tidak mempunyai akar real. Oke, kita coba cek untuk persamaan yang ketiga
fungsi kuadrat ya. Jadi persamaan kuadratnya x kuadrat plus 2x plus 7. Kita lihat x kuadrat plus 2x plus 7 sama dengan 0. Oke, kita lihat untuk A, koefisien dari x kuadratnya kan tidak ada apa-apa di depannya, artinya 1. Kemudian B-nya atau nilai dari koefisien x-nya itu 2. Kemudian C-nya itu 7. Seperti tadi, kita cari nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC-nya berarti 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 7. Oke. Nah, 2 dikuadratin tuh 4. Min 2 kali 1. Jadi kita cari dulu ya. Min 2 min 4 kali 1 min 4 kali 7 jadinya min 28. 4 min 28 berarti min 24. Nah, kita ketemu nih min 24 itu kurang dari 0, artinya dia tidak punya akar real. Nah, ketemu nih jawabannya ya. Nah, tapi sebenarnya nanti kalian bisa coba sendiri ya. Jadi kalian coba sendiri cari untuk yang nomor 4 tuh gimana, nilai D-nya berapa. Kemudian yang nomor 5 juga sama, nilai D-nya berapa. Oke. Oke, ini dia untuk pembahasan nomor 11. Jadi untuk I4 dan I5-nya bisa coba dilanjutkan sendiri ya. Oke, seperti ini. Jadi untuk I1 dan I2 itu punya 2 akar real karena nilai diskriminannya lebih dari 0. Nah, sedangkan yang tidak punya akar real itu untuk yang ketiga. Tapi kalian tetap harus mengecek untuk I4 dan I5-nya ya. Siapa tahu sama-sama kurang dari 0. Oke, kita coba soal berikutnya. Nah, soal nomor 12. Nah, lagi-lagi soal nomor 12 ini fungsi kuadratnya itu memotong ya. Karena dia memotong, sudah pasti ini nilai X1, ini nilai Y1-nya. Kemudian titik yang dilaluinya ini adalah nilai XY-nya. Nah, kita diminta cari pernyataan yang salah ya. Otomatis kita harus tahu fungsi kuadratnya itu apa ya. Karena dia memotong sumbu X, berarti kita bisa pakai rumusnya Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Nah, seperti soal-soal yang sebelumnya, jadi langkah pertama itu kita diminta untuk cari nilai A dulu ya. Cari nilai A berarti kita substitusi nih nilainya X sama Y ya. Kemudian nilainya X1 dan nilainya X2. Kita substitusi. Y-nya itu nilainya 5 ya, sama dengan A, X-nya nilainya 0, min X1-nya nilainya 5, kemudian X-nya lagi nilainya 0, X2. Oh, ini bukan Y1 tadi ya, salah ya. Jadi ini X1 dan X2 maksudnya. Oke, X2-nya nilainya min 1. Berarti di sini 5 sama dengan A. 0 kali 0 kurang min 5 berarti min 5, 0 min berarti plus ya. Nah, berarti di sini kita dapat 5 sama dengan A. Min 5 kali 1 itu tetap min 5. Nah, berarti di sini kita bisa peroleh 5 dibagi 5 sama dengan min A. Atau 1 sama dengan min A, atau boleh kita tulis min 1 sama dengan A. Jadi di sini kita peroleh nilai A-nya itu adalah min 1. Setelah kita peroleh nilai A-nya, baru kita cari fungsi kuadratnya. Kita cari fungsi kuadratnya. Nah, ketika nyari fungsi kuadrat, yang tadinya rumusnya Y sama dengan A X min X1, X min X2. Sekarang kalian cukup ganti nilai X1 dan X2-nya saja ya. Jadi dan nilai A-nya pastinya ya. Jadi nilai A yang sudah kita temukan di sini tadi itu kita substitusi ke sini. Berarti nilai A-nya berapa nih? Min 1 ya. Kemudian X, nilai X1-nya berapa tadi? Nilai X1-nya ini 5 ya. Min 5. Kemudian X, nilai X2-nya min 1. Berarti min 1. Berarti Y sama dengan min 1 X min 5
X min berarti plus 1. Berarti dari sini Y sama dengan min 1, X kali X kuadrat, X kali plus 1, plus X min 5 kali X min 5, X min 5 kali 1, min 5. Y sama dengan min 1, X kuadrat min X min 5X berarti min 4X min 5. Habis itu tinggal kita kali min 1, berarti jadinya min X kuadrat. Min berarti plus 4X, min 1 kali min 5 berarti plus 5. Oke, jadi ini dia persamaan fungsi kuadratnya. Kita kasih warna biru supaya lebih kelihatan. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, kurva dari fungsi kuadrat tersebut mempunyai persamaan sumbu simetri. Oke, untuk nyari sumbu simetri ya, jadi dari persamaan atau persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5 ini ya, kita cari berarti A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya 5 ya. Jadi seperti tadi ya, jadi koefisien X kuadrat, koefisien X yang nggak ada X-nya. Nah, yang ditanya sumbu simetri. Sumbu simetri itu berarti XP rumusnya min B per 2A. Nah, apa sih sebenarnya? Kita lihat ya, kita ganti nilainya. Berarti min 4 per 2 kali min 1. Berarti berapa nih nilainya? Berarti nilainya min 4 per 2 kali min 1 min 2, berarti jadinya 2. Oh, ternyata sumbu simetrinya 2. Kita lihat. Oh, betul nih. Berarti ini benar. Kurva fungsi kuadrat tersebut mempunyai titik puncak 2,10. Oke. Titik puncak itu kan jadi gini, sumbu simetri itu bagian dari titik puncak. Nah, jadi karena dia udah benar nih pernyataan yang satu, berarti ini juga yang duanya benar. Tapi kita belum tahu nih apakah YP-nya benar. Nah, untuk cari YP-nya kita substitusi XP sama dengan 2 ini ke fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya itu kan tadi min X kuadrat plus 4X plus 5. Jadi kita cari nih min 2U kuadrat plus 4 kali 2 ditambah 5. Berarti min 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2 itu 8 plus 5. Berapa nih? Min 4 tambah 8, 4 ya. 4 tambah 5 itu 9. Oh, ternyata salah. Bukan 10 nih, tapi harusnya harusnya ya. Nah, jadi harusnya ya, oke. Bentar. Nah, jadi seharusnya ini titiknya itu adalah 2,9 ya. Jadi ini titiknya itu harusnya 2,9 seharusnya. Jadi ini titik puncaknya harusnya 2,9. Ya, betul ya? Oke. Selanjutnya kita lihat. Oke, nilai dari F3 sama dengan 8. Ah, sebenarnya tadi kan kita ketemu fungsinya itu ini ya. Fungsinya itu kan Fx, jadi boleh ditulis Y atau Fx sama aja ya. Sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, kita lihat nih. Berarti min. Tadi yang ditanya F3 ya. F3. Oke, kita lihat F3. Berarti min 3 kuadrat tambah 4 kali 3 plus 5. Atau min 3 dikuadratin itu 9. 4 kali 3 itu 12 tambah 5. Berarti berapa? Min 9 tambah 13 itu 3. 3 tambah 5 itu 8. Ya, jadi jawabannya itu 8. Betul nggak? Oke, betul. Ya, jadi ini betul. Kalau yang ini salah ya. Yang salah kasih warna merah, yang betul kita kasih warna centang biru. Terus yang keempat, persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah X kuadrat min 4X min 5. Oke. Ini ya. Jadi ini salah ya. Kenapa salah? Harusnya itu fungsi kuadratnya ya. Harusnya itu fungsi kuadratnya adalah min X kuadrat plus 4X plus 5 ya. Jadi ini jawabannya salah. Oke.
Nah, oke, ini dia pembahasan untuk nomor 12 ya. Jadi kita pertama cari fungsi kuadratnya, nanti dari fungsi kuadrat baru kita bisa cari sumbu simetrinya. Dari sumbu simetri bisa kita cari YP-nya ya. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa cari yang lain-lainnya. Oke, seperti ini ya. Ini seperti ini. Nah, oke. Oke, kita lanjut ya. Soal terakhir. Akhirnya sudah mencapai soal terakhir ya. Jadi diketahui akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 16x plus 5 sama dengan 0 adalah P dan Q. Jika P, jadi di sini lihat informasinya P dan Q ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kalau P-nya kurang dari Q, berarti berapa nih nilai P min 3Q? Oke, kita lihat. Jadi 3x kuadrat ditambah 16x ditambah 5 sama dengan 0. Ini coba nih kita faktorin dulu. Nah, semoga bisa ya. Nah, oke. Karena ini 3x kuadrat, berarti di sini kita isi 3x, 3x, 3. Kemudian selanjutnya kita cari A kali C-nya. Ya. A kali C di sini nilainya 3 kali 5 itu sama dengan 15. Selanjutnya kita cari 15 ini ya. Berapa kali berapa? Kalau dijumlahin hasilnya 16. Udah ketahuan nih, pilihannya cuma 15 kali 1. Ya enggak, 15 kali 1 15, 15 tambah 1 itu 16. Berarti di sini kita tulis plus 15 plus 1. Dari sini yang bisa terbagi 3 yang ini ya. Oke. Jadi ini 1, ini 5. Berarti jadinya x plus 5 atau 3x plus 1 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat x plus 5. Ini bukan atau ya, maksudnya kali ya. Nah, x plus 5 sama dengan 0 baru di sini ya, atau 3x plus 1 sama dengan 0. Atau x sama dengan plus 5-nya pindah ke sini jadi min 5, plus 1-nya pindah ke sini jadi min 1, atau min 1/3. Oke, karena di sini ada ketentuannya P kurang dari Q, berarti yang mana nih yang lebih kecil, min 5 atau min 1/3? Min 5 ya. Jadi ini P-nya karena P kurang dari Q. Berarti P-nya min 5, ini sebagai Q-nya. Q-nya min 1/3. Nah, itu maksudnya. Berarti berapa nilai P dikurangi 3Q? Gitu kan ya. Berarti P-nya tadi nilainya min 5 dikurangi 3 kali Q-nya min 1/3. Berarti min 5 min berarti jadi plus. Ini boleh dicoret berarti plus 1. Min 5 plus 1 berarti min 4. Oke, sudah selesai ya. Jadi untuk menentukan P dan Q kita lihat dari syaratnya ini. Oke. Ya, kalau begitu karena sudah terbahas semua ya, jadi nomor 1 sampai 5 itu ada di bagian 1, part 1, kemudian untuk 6 sampai 10 ada di part 2, dan yang terakhir 11 sampai 13 itu ada di part 3 ini. Ya, sudah terbahas semua ya. Semoga PHB-nya besok lancar dan nilainya maksimal. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.